Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ismia dari SMP Negeri 18 Kota Malang. Saya melaksanakan simulasi mengajar UIN PPG Darjat 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022. Materi yang saya ambil yaitu menulis cerita fantasi kelas 7. Attention please, sit down please, be quiet please, put your hand on the table before we study. Let's pray together. Begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha ya mutakabbir ya qadir. Ya sudah bawa buku untuk literasi? Sudah. Diperlihatkan buku yang dibawa. Ayo. Buku sejarah. Silakan kalian membaca dulu 15 menit. Kemudian nanti langsung ditulis hasil dari yang sudah kalian baca di buku jurnal literasi kalian, ya. Silakan dibuat bukunya, selamat membaca.
kayak kamu mencari makna tersirat dan tersurat itu. Nur Ismi, Nur Rotun, Sati. Iko silakan dipimpin jel-jel teman-temannya. Ayo. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Semangatmu, semangat, semangat. Semangat ya hari ini ya, belajar hari ini harus semangat. Saya ingin tes konsentrasi kalian ya. Pada saat saya bercerita dan saya menyebutkan kata hidung, kalian harus memegang telinga. Pada saat saya menyebutkan hidung, kalian harus memegang telinga. Kalau saya menyebutkan telinga, hidung. Ya. Ayo berdiri semua. Tangan ke dulu. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, hidungnya panjang. Gajah berjalan-jalan ke hutan. Kemudian tidak sengaja nyamuk masuk di telinga gajah. Kemudian gajah kaget dan menggerak-gerakkan hidungnya. Kemudian nyamuk tersebut keluar dari telinga gajah. Gajah itu bertemu dengan teman-temannya yang memiliki hidung yang sama, yaitu hidung berbelalai. Setelah ini akan ada tayangan kita tentang tragedi Nanti saya ingin ada beberapa anak yang maju untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi nanti ada pertanyaan terkait dengan peristiwa tersebut. Ya, oke.
Kalian pasti sudah tahu bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2022, ada satu tragedi yang sangat mengerikan yang letaknya tidak jauh dari lokasi kita, yaitu di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ada yang menonton pertandingan sepak bola pada waktu itu? Ada yang nonton? Rizky katanya nonton, enggak? Saya jadi nonton. Ada peristiwa apa di sana? Banyak supporter yang meninggal, tewas di lokasi karena sesak nafas menghirup. Nah, saya ingin kalian berandai-andai. Kita berandai-andai. Seandainya pada waktu kejadian itu kalian ada di stadion. Bayangkan, kalian pada waktu itu ada di stadion dan kalian memiliki kekuatan super. Apa yang harus kalian lakukan? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Membantu orang-orang lain yang berdesak-desakan dan membukakan pintu untuk semua orang. Kan pas berdesak-desakan itu keadaan pintu masih terkunci, yang mengakibatkan orang-orang semua berdesak-desakan hingga sesak napas atau terinjak-injak. Jadi yang kamu lakukan kalau kamu memiliki kekuatan super, kamu akan membantu orang-orang yang berdesak-desakan dan membukakan pintu orang lain yang berdesak-desakan. Ada lagi? Terima kasih Diko. Ada lagi? Oke, sekarang saya ingin mengulas kembali materi tentang menulis cerita fantasi. Seperti biasa, kalau jawaban benar kalian mengangkat buku. Jawaban benar mengangkat buku. Jawaban salah mengangkat pen. Iya, kanannya buku, kirinya bullpoint. Kalau benar buku, kalau salah bullpoint. Pertanyaan pertama. Masalah yang ada di cerita fantasi masuk ke dalam struktur orientasi, benar atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Yang benar apa? Maksudnya apa? Konflik. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pengenalan tokoh atau pengenalan latar belakang cerita itu ada di orientasi. Benar atau salah? Dan jawabannya benar. Ya, pengenalan ada di orientasi. Lagi. Nomor 3. Teks cerita fantasi adalah teks yang ceritanya menceritakan cerita sehari-hari. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Harusnya imajinasi, ya. Cerita sehari-hari boleh, tetapi harus ada imajinasi. Oke, sudah. Nanti pembelajarannya
kalian akan berkelompok. Berkelompoknya sama seperti pertemuan yang kalian menulis di Padlet itu loh. Terus di Padlet ini. Ya, kelompoknya nanti berderet gini ya. Kelompoknya berderet. Kelompoknya berderet langsung nanti kerjasama untuk membuat cerita. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang materi menganalisis struktur cerita fantasi. Nah, hari ini kalian akan belajar, dan sedikit kemarin ada materi tentang menulis cerita fantasi, tetapi kita lanjutkan prakteknya hari ini. Ya. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, saya ingin kalian berkelompok membuat cerita fantasi. Tokohnya, kemudian alur ceritanya itu semua murni dari kalian. Saya ingin kalian membuatnya secara berkelompok. Nanti di pertama itu, di kelas pertama itu kalian buat tokohnya dulu. Setelah buat tokoh langsung membuat jalan ceritanya. Ya. Kelompoknya sesuai dengan ini. Ini kelompok fantasi, ini imajinasi, ini ajaib, ini fiksi. Ini nama-nama kelompok ini kira-kira apa? Nama apa ini? Berdasarkan apa ini? Tokoh fantasi. Berdasarkan apa? Ciri-ciri cerita fantasi, ya kan? Kan ada imajinasi, ajaib, fiksi. Oke, sudah bertahap. Disuruh apa? Cerita imajinasi tentang Ya, boleh cerita imajinasi tentang Tuhan. Latihan membuat cerita imajinasi secara berkelompok. Link sudah saya bagikan di grup. Silakan langsung bekerja sama dengan teman. Yuk. Ayo langsung menghadap ke belakang dan langsung diskusi. Kira-kira temannya siapa saja? Pakai nama juga ya.
ceritanya. Jadi pas ada apa tetangga-tetangganya para sudah tewas atau sadar mas. Kemudian saat sedih dia merenungkan diri. Lalu saat merenungkan diri dia kemudian diajak ngomong oleh orang. Pas diajak ngomong tiba-tiba dia merasa kayak gimana gitu. Terus akhirnya pas dicoba-coba katanya kamu adalah orang yang beruntung. Terus pokoknya itu dia bisa muter muter waktu. ya. Terus masih memikirkan cara menjaganya. Oke. Terima kasih. Kelompok apa tadi? Imajinasi. Tepuk tangan. Oke. Nah, kalian tadi sudah belajar menulis atau membuat cerita fantasi berdasarkan peristiwa yang terjadi secara berkelompok. Nanti akan lanjut ke pembelajaran langsung menulis berdasarkan LKPD yang sudah ada. Nah, biar nanti kalian akan membuat cerita fantasi dari LKPD yang sudah kalian dapat, ya. Nanti menuliskan cerita fantasinya di sini dulu, baru setelah itu kalian ketik nanti ya. Tapi nanti tahapannya menulis di LKPD. Nah, anak-anak setelah kalian tadi berdiskusi dan kalian sudah berlatih membuat cerita fantasi secara berkelompok, setelah ini kalian akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu kalian akan membuat cerita fantasi secara individu. Ya, secara berindividu nanti kalian akan membuat cerita fantasi. Kemudian cerita fantasi itu kalian ketik dan nanti kita jadikan satu, kita jadikan buku. Ya, kita ISBN kan sekalian, ya. ISBN itu seperti ini deh. Di belakangnya ini kan ada nomor seri buku. Jadi buku kalian nanti, hasil karya kalian itu nanti akan dicetak seperti ini, ada ISBN-nya. Jadi buku kalian ini kalau ditelusuri di perpustakaan nasional itu ada, ya, dari hasil cerita fantasi yang sudah kalian buat. Ya. Oke. Sebelumnya saya mau menerangkan dulu tentang LKPD yang harus kalian kerjakan. Di tahapan pertama dalam membuat cerita itu yang pertama ada tokoh, mengkreasikan tokoh seperti yang tampak di atas. Yang pertama ada tokoh, kemudian ada karakter dan wataknya. Kalian tuliskan di sana. Jadi karakternya itu bukan hanya baik, sombong, jahat, bukan hanya seperti itu ya, tetapi dijelaskan. Misalnya ada namanya Ani gitu. Ani ini apa? Dia ini seorang apa? Manusia kah? Boneka kah? Atau misalnya peri apa-apa, itu dijelaskan di karakter dan watak. Kemudian perannya itu apakah peran utama, protagonis, antagonis, atau peran pendamping. Itu nanti ditulis di sini. Di penjelasan berikutnya, setelah kalian mengkreasikan tokoh, berikutnya adalah tugas yang kedua. Nah, membuat uraian peristiwanya. Yang pertama kalian tuliskan dulu ide cerita. Ide ceritanya apa, kemudian temanya apa. Nah, kemudian uraian peristiwanya itu kalian tuliskan. Jangan panjang-panjang ya, tidak perlu pada suatu hari A bertemu ini. Panjang tidak perlu. Langsung intinya saja. Misalnya uraian peristiwa 1. Tokoh A bertemu dengan tokoh B di pasar gitu misalnya. Kemudian tokoh B mengajak A untuk berjalan-jalan membeli oleh-oleh misalnya. Peristiwa ketiga, di tengah jalan mereka bertemu dengan ular yang bisa berbicara. Jadi hanya uraian peristiwanya saja, yang penting-pentingnya saja. Oke, sampai di sini paham? Penjelasan berikutnya, tugas 3.
Tugas 3, dari uraian peristiwa itu persis kalian salin di sini lagi. Kalian salin di uraian peristiwa ini persis disalin di sini. Tetapi kalian beri struktur. Strukturnya apa saja? Orientasi, resolusi, komunikasi dan resolusi. Ya, kalian tuliskan di situ. Oh, peristiwa saya yang pertama itu masuk apa ya? Oh, masuk resolusi. Oh, masuk komunikasi. Misalnya. Nah, kemudian tokoh yang hadir siapa saja dijelaskan di situ. Lanjut di tugas berikutnya. Ini namanya kerangka karangan. Setelah membuat kerangka, otomatis kalian akan membuat teksnya. Ya, membuat cerita fantasinya. Cerita fantasinya ada narasi, ada dialog, ya. Kalau dialog biasanya pakai pertanda apa? Tanda kutip ya. Kalau dialog langsung. Oke, sampai di sini paham? Oke, nah ini langsung lanjut. Kalian membuat tokoh, uraian peristiwa, kerangka karangan dan ini bisa dibersihkan saat itu. Ini hanya peristiwa yang penting saja, apa jadi biar tidak terlalu panjang. Nanti kalau dimasukkan biar tidak terlalu panjang, karena nanti kalau sudah jadi kerangka kamu harus menulis dan menjadi teks itu lebih panjang lagi. Jadi yang peristiwa penting itu saja. Ini ceritanya tentang apa? Ini sudah selesai yang peristiwanya? Ada kesulitan membuat kerangka karangan? Tidak. Sudah bisa ya, dengan peristiwamu itu masuk di orientasi, masuk komunikasi. Ini ceritanya tentang apa? Misalkan, sudah ada imajinasi di dalamnya? Ada imajinasinya apa? Kucing peliharanya bisa bicara. Yang ini sudah selesai? Sudah. Yang kerangka kalau sudah selesai kerangka karangan, kalian bisa langsung lanjut membuat teksnya, ya. Jangan lupa di judul yang siap. Langsung lanjut ke teksnya. Langsung dijemput, terus ditulis sebagai peristiwa tadi, ya. Penyegaran. Penyegaran dulu. Penyegaran dulu karena tadi kalian kan sudah lelah dalam menulis ya. Tadi kan sudah menulis mulai dari tokoh apa dan sebagainya. Sekarang yang perempuan memijat pundak temannya. Ayo memijat pundak temannya. Ayo, ayo. Yang perempuan, yang laki-laki memijat pundak temannya yang laki-laki.
yang kalian dapatkan? Membuat cerita fantasi. Membuat cerita fantasi. Sudah bisa membuat cerita fantasi? Bisa. Bisa. Saya tunggu nanti karya kalian dijadikan buku, ya. Oke. Terima kasih untuk kelas 7D. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.